Penunjukan wasit tak netral oleh AFC di kualifikasi Piala Dunia 2026, khususnya yang sangat amat merugikan timnas Indonesia, ternyata mendapat reaksi dari mantan wasit terbaik dunia, yakni Pierluigi Collina. Dari berbagai sumber yang kami dapatkan, Pierluigi Collina ternyata juga ikut memberikan suaranya terkait penunjukan wasit untuk laga timnas Indonesia di kualifikasi round 4, yang dimana AFC menunjuk wasit yang juga berasal dari negara yang masuk dalam regional yang sama dengan Arab Saudi, di mana Arab Saudi dan Qatar sudah ditunjuk oleh AFC sebagai tuan rumah round 4. Padahal Arab Saudi dan Qatar merupakan dua negara kontestan di round 4 ini. Belum berhenti sampai di situ, usai AFC menunjuk venue yang tak netral. Kali ini AFC juga menunjuk wasit kontroversial yang juga masih berasal dari negara lingkup Timur Tengah. Jelas, dari situ sudah bisa dilihat jika ini seperti ada main. Menanggapi hal itu, Pierluigi Collina sebagai mantan wasit terbaik dunia ikut bersuara. Mantan wasit yang dikenal sangat tegas itu juga menyayangkan keputusan yang tak fair dari AFC itu. Bahkan, Pierluigi Collina juga memberikan pernyataan jika seharusnya AFC lebih bersikap netral dan tidak memberikan keuntungan bagi salah satu negara di round 4 ini. Dan berikut ini adalah ulasan lengkapnya. I had the possibility to have this at the Women's World Cup in Australia and New Zealand. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world? Timnas Garuda Indonesia dihadapkan pada deretan hal yang berpotensi merugikan dalam fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah melewati fase pertama, kedua, dan ketiga, perjalanan Rizky Ridho dan kawan-kawan sampai pada fase keempat. Timnas Indonesia akan bersaing dengan Irak dan Arab Saudi pada grup B. Juara grup akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sementara runner-up grup bakal menuju fase kelima kualifikasi dan juru kunci dipastikan harus menyudahi impian tampil di pesta sepak bola dunia alias harus pulang kampung. Menjelang pertandingan yang dimulai pada tanggal 8 hingga 14 Oktober tersebut, terdapat isu miring soal hal-hal non-teknis yang bisa merugikan timnas Indonesia kala menjalani laga di Jeddah, Arab Saudi. Yang pertama adalah jadwal pertandingan. Lantaran Indonesia menjadi kontestan dengan ranking FIFA terendah di grup B, maka skuad Indonesia dipastikan bakal bermain pada tanggal 8 dan 11 Oktober. Sementara Irak akan bermain pada 11 dan 14 Oktober. Arab Saudi yang memiliki ranking FIFA terbaik di grup B punya keuntungan istirahat lebih panjang dibanding Indonesia dan Irak karena akan bertanding pada 8 dan 14 Oktober. Sebelumnya, bahkan Indonesia dijadwalkan bermain melawan Arab Saudi pada pukul 00 waktu setempat atau jam 12 malam. PSSI kemudian meminta pengunduran jam tanding menjadi 20.15 agar timnas Indonesia punya waktu persiapan lebih panjang. Waktu tanding melawan Irak pun dimundurkan, dari semula berlangsung pukul 18.30 waktu setempat menjadi pukul 22.30. Lalu kerugian yang kedua adalah lokasi pertandingan. Tidak seperti pada 3 fase sebelumnya yang menggunakan format kandang dan tandang, fase keempat akan berlangsung secara terpusat di satu tempat. AFC sudah memastikan Qatar dan Arab Saudi jadi tuan rumah pada 13 Juni 2025. Penunjukan tersebut mendapat protes dari 4 negara lain yang merupakan peserta fase keempat kualifikasi yakni Indonesia, Irak, Oman, dan Uni Emirat Arab. Dengan demikian, Qatar di grup A dan Arab Saudi di grup B akan mendapat keuntungan berupa dukungan supporter tuan rumah hingga pemahaman soal lapangan atau kondisi non-teknis lain. Pertandingan grup B fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah. Kemudian, kerugian yang ketiga ialah jatah tiket untuk supporter Indonesia. Ya, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI juga mengumumkan ada pembatasan jatah tiket untuk supporter timnas Indonesia dalam laga di Arab Saudi. Padahal banyak orang-orang Indonesia yang bekerja dan bermukim di negeri petrodolar itu. Supporter timnas Indonesia juga dibatasi, sangat kecil, kata Erick Thohir. Belum ada keterangan resmi soal kuota tiket yang diperuntukkan bagi supporter Garuda, namun belakangan muncul isu hanya akan ada jatah 8% bagi supporter Indonesia.
Jika Stadion King Abdullah Sports City memiliki kapasitas 62.345 tempat duduk, maka supporter Indonesia yang boleh menonton langsung tidak sampai 5.000 orang. Lalu yang keempat, wasit dari kawasan Timur Tengah. Ya, AFC telah menunjuk wasit asal Kuwait untuk memimpin laga Indonesia versus Arab Saudi. Padahal, negara Kuwait masih ada dalam regional Arab Saudi. Hal ini mendapat respons dari PSSI yang mengirim surat protes baik ke AFC dan FIFA. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, meminta agar pengadil tidak berasal dari satu kawasan yang sama dengan tuan rumah. Lalu yang kelima, pengalaman buruk soal pengawalan. Timnas Indonesia pernah bermain di Arab Saudi pada fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Berkaca dari pengalaman tersebut, Erick juga mengungkapkan skuad Merah Putih tidak mendapat pengawalan yang baik sehingga terlambat masuk ke lapangan. Guna mengantisipasi hal-hal seperti itu, PSSI telah mengirim tim survei ke Arab Saudi sampai memilih hotel sendiri. Nah, ini yang kami coba membuat tim advance sudah kami kirim. Kemarin hotelnya pun kami memilih hotel yang tidak disiapkan oleh panitia. Kami ingin fokus di sana, ucap Erick Thohir. Dari sini, rasa-rasanya banyak pihak, termasuk juga AFC, yang tidak ingin Indonesia lolos ke Piala Dunia ya guys. Kalau menurut kalian gimana guys? Sependapatkah dengan Mimin? I feel like I'm losing my mind. Jika membahas soal wasit yang ditunjuk AFC di round 4 nanti, memang nama Abdullah Jamali, wasit asal Kuwait, secara resmi sudah ditunjuk AFC untuk menjadi pengadil di laga Timnas Indonesia kontra Arab Saudi. Penunjukan Jamali sebagai pengadil utama memicu kontroversi dan protes resmi dari PSSI. PSSI menilai penunjukan wasit dari WAFF berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengingat Arab Saudi juga berada di federasi regional yang sama. Erick Thohir menyarankan AFC menunjuk wasit dari kawasan netral. Wasit berasal dari negara yang masuk dalam regional yang sama dengan Arab Saudi, yakni West Asian Football Federation atau WAF. Ini menjadi perhatian kami. Kami merekomendasikan wasit dari luar WAF maupun AFF, misalnya dari Jepang, China, Australia, atau bahkan Eropa, ungkap Erick. Ya, Abdullah Jamali berusia 33 tahun, asal Kuwait dan mempunyai lisensi wasit FIFA sejak 2019, serta bersertifikasi VAR. Spesialisasi wasit ini lebih sering bertugas sebagai wasit VAR dalam laga-laga internasional. Penunjukan Abdullah Jamali sebagai wasit laga krusial ini menimbulkan kekhawatiran akan ketidaknetralan, apalagi melihat rekam jejak dan afiliasi regionalnya. Kini, bola berada di tangan AFC dan FIFA untuk menanggapi protes PSSI dan menentukan apakah pertandingan akan tetap dipimpin oleh Jamali atau diganti dengan wasit dari kawasan lain. Karena keputusan yang tak fair itu, legenda wasit dunia, Pierluigi Collina, akhirnya angkat suara menanggapi keputusan dari AFC yang menunjuk wasit yang masih berkawasan sama dengan negara kontestan. Pierluigi juga sedikit melontarkan komentar pedas kepada AFC karena dinilai seperti menguntungkan salah satu negara kontestan. Selain itu, Pierluigi juga memberikan pernyataan jika AFC harus lebih adil dan netral dalam menentukan pemilihan pengadil lapangan. Saya melihat jika AFC menunjuk wasit yang berasal dari Kuwait. Padahal, Kuwait adalah negara yang masih masuk dalam wilayah regional yang sama dengan Arab Saudi. Saya pikir keputusan itu patut dipertanyakan. Jelas itu adalah keputusan yang tidak fair dan menurut saya seperti menguntungkan salah satu kontestan. Padahal di sepak bola haruslah keadilan yang diutamakan. Jangan sampai citra sepak bola rusak karena sebuah keputusan yang tidak fair. Apalagi ini adalah ajang besar. Saya rasa AFC harus lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan, ujar Pierluigi Collina sembari mengkritik keputusan dari AFC. Legenda wasit dunia aja sampai ikut mengkritik keputusan AFC ya guys. Memang, jika dilihat-lihat, sepertinya AFC nggak mau nih Indonesia lolos ke Piala Dunia. Please, Lord, give me a sign, a sign.
That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they get.